Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusaran energi zikirmu membentuk cahaya, menembusi langit demi langit. Jika seseorang melakukan laku amaliyah, khususnya zikir mengingat Allah, maka akan menimbulkan pusaran energi. Pertama, pusaran energi itu hanya pada diri penzikirnya, makanya akan timbul efek, entah ketenangan batin atau sebaliknya. Jika orangnya pertama banyak kerak dosa dan kesalahan di dalam tubuhnya, akan terkikis, setelah pusaran energi itu selesai mengimbas pada diri sendiri. Lalu akan meluas mengimbas pada keluarga, sama jika keluarganya itu ada suatu kesalahan atau tindakan salah, maka akan timbul benturan energi dari hal yang menuju Allah dengan hal yang menuju iblis. Bisa saja awalnya suami istri yang asalnya rukun bareng-bareng semangat berbuat salah, saling dukung dalam perbuatan dosa dan kelalaian, lalu si suami zikir Allah, si istri masih lalai, akan timbul benturan energi, akan timbul pertentangan. Si istri melarang suami berzikir karena gerah atau alasan yang lain, karena energi iblis berbenturan dengan energi yang menuju Allah. Setelah ke keluarga, akan imbas ke tetangga, sama seorang penzikir yang aktif kok tetangganya masih lalai, akan dengan sendirinya dimusuhi tetangga. Imbas energi itu bukan hanya di dalam hal yang lahir terlihat mata saja, tapi juga mengimbas ke hal gaib. Jika diri ada jinnya, maka seorang penzikir pemula akan mengalami kejadian yang bertentangan. Akan terjadi perang batin, bisikan setan dengan cahaya penerang hidayah saling perang di dalam tubuh, saling tindih menindih, saling kalah mengalahkan. Jika seorang penzikir kuat beristiqomah, maka kekuatan gelap akan terusir dari tubuh, juga imbas itu kemudian meluas ke keluarga. Jika istri, anak, bapak, ibu, dan di rumahnya penzikir itu banyak jinnya, maka akan terjadi benturan dahsyat di rumah itu. Bisa jadi yang ahli zikir itu akan dimusuhi semua keluarganya. Jika dia itu tanggap, akan berdoa pada Allah agar jin, setan, siluman dalam tubuh keluarganya dan dalam rumahnya semua dibersihkan Allah, maka gangguan akan diminimalisir. Setelah ke keluarga selesai, maka akan meluas ke desanya. Jika di desa itu banyak terjadi kefasikan, kemaksiatan, dan setan dipuja, maka akan ada banyak jin setan yang menyerang penzikir itu sebagai wujud pernyataan perang dan benturan antara energi kebenaran dari Allah dengan energi dari iblis, yang sudah menguasai desa itu. Bukan hanya jin setannya, semua orang di desa itu akan dengan sendirinya memusuhi orang yang berzikir itu. Jika terjadi seperti itu, tanda bahwa ahli zikir itu sudah mulai besar energinya, dan yang memusuhi juga para pemuja dan penyembah iblis, para dukun dan anteknya, maka akan terjadi perang tersembunyi dan diam-diam. Jika orang yang menjalankan zikir itu makin istiqomah, energi jahat pun akan terhalau, dan kekuatan zikir akan makin meluas ke wilayah kecamatan, kabupaten, provinsi, pulau, dan terus meluas sampai ke luar negeri. Pusaran itu akan makin besar dan makin besar, juga pusaran itu akan membumbung ke angkasa, berbentuk tiang pusaran, menembus langit. Makin istiqomah orang itu makin membumbung tinggi menembusi langit demi langit, sampai langit tertinggi, dalam bentuk pusaran energi dalam bentuk cahaya. Jadi akan banyak energi dalam bentuk cahaya yang membumbung ke langit dari amaliyah banyak orang. Yang paling tinggi membumbungnya ke langit itulah yang paling unggul, tapi juga akan makin banyak yang memusuhi. Bahkan iblis langsung akan turun tangan untuk membendung energi zikir itu agar tak menembus semua langit. Maka akan terjadi perang dalam gaib, yang tak terlihat di permukaan yang amat dahsyat, yang merasakan ia yang menjalani perang itu, orang lain sama sekali tak tahu. Energi zikir itu juga akhirnya meliputi bumi dari seseorang yang tekun dalam istiqomah. Jika sampai menembusi kutub, maka orang itu mendapat julukan wali kutub. Tapi artinya juga orang itu akan menanggung dimusuhi banyak orang, bahkan dimusuhi para pemuja dan penyembah iblis, akan menerima beban tanggung jawab seluruh alam, gonjang-ganjingnya bumi, dan itu tak ada orang lain tahu, kecuali yang menjalani. Ketika energi zikir itu main meluas, bahkan bukan hanya ke atas tapi juga ke bawah, ke bumi selain bumi ini, maka akan makin meluas juga imbas energi yang pusarannya meliputi segala penjuru tempat. Sampai bumi 7 terlewati dan langit 7 juga terlintasi. Jadi orang yang menjalani laku amaliyah zikir itu akan lebih dimusuhi setan, akan lebih dimusuhi jin, akan lebih dimusuhi para manusia, dukun santet dan para pemuja jin, setan, iblis, siluman, tapi juga akan menjadi wakil-wakil Allah, menjadi wali-wali Allah di bumi, menjadi tonggak pakunya bumi. Makanya orang yang zikir itu harus berani menerima konsekuensi apapun yang akan dihadapi. Menjadi pejuang fisabilillah, terbunuh mati itu hal biasa, jadi harus teguh keyakinan, mati dalam iman, dan menjadi kekasih Allah, atau hanya menjadi orang biasa yang tak jelas juntrungnya, itu harus diketahui dengan jelas. Ini contoh saya sendiri,
Saya itu hampir tiap hari diserang tak kurang 800.000, sampai 1 juta dukun dari golongan manusia, juga jutaan dukun dari golongan jin dan siluman, juga jutaan pasukan dari pasukannya iblis. Jadi apa yang saya tulis di atas itu adalah pengalaman saya sendiri. Semoga bisa kita ambil pelajaran untuk kita. Kalau tak mau dekat sama Allah dan takut dimusuhi setan dan iblis, sembah saja iblis. Jika kamu mendekatkan diri pada Allah, dengan sendirinya akan menjadi musuh utama iblis, karena iblis itu sudah berjanji pada Allah akan menggoda anak cucu Adam, dan kita itu anak cucu Adam. Siapa yang paling diserang oleh iblis itu orang yang paling dekat dengan Allah, jadi orang yang zikir itu pasti akan didatangi jin, setan, siluman, dan lain-lain. Yang tak zikir juga akan didatangi tapi intensitasnya tak seganas kalau mendatangi manusia yang berkutat dengan zikir dan amal ibadahnya. Jangan mengira kalau iblis itu menggoda manusia tanpa izin dari Allah. Iblis itu mendapat izin penuh dari Allah, dalam menyesatkan dan membuat manusia itu diusahakan tergoda, dan itu atas kebijakan Allah. Karena dengan adanya ujian dari iblis itu, manusia yang berumur pendek ini bisa meraih tingkatan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jika tanpa adanya ujian dari iblis, maka manusia itu akan lama memperoleh tingkatan di sisi Allah, karena beratnya seseorang itu dalam menjalankan amaliyah dengan ikhlas. Jadi ujian itu adalah jalan tol menuju kedekatan pada Allah. Tanpa adanya ujian akan lama manusia itu masuk dalam kedekatan diri pada Allah. Makanya Allah itu beserta orang-orang yang sabar, dan teguh dalam iman Islamnya, dan tak semua orang itu teguh, dan tak semua orang itu kuat, makanya tak semua orang itu menjadi wali atau kekasihnya Allah. Semoga diberikan kepahaman.